Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur kembali lagi kita bertemu dalam program pelayanan yang sudah kita atur sedemikian rupa supaya kita semua boleh bertumbuh dengan benar, bertumbuh dengan iman, dan juga sekaligus kita bisa mengalami banyak kebaikan dari Tuhan lewat kepercayaan kita kepadanya. Nah, kita beberapa waktu pertemuan kita berbicara khusus tentang iman. Waktu hari Jumat kemarin kita bicara tentang iman dan karakter. Jadi sekali lagi kita bicara tentang iman dan karakter. Kenapa kita bicara tentang iman dan karakter? Karena saya percaya tujuan daripada iman kita, tujuan dari kepercayaan kita kepada Tuhan adalah berujung kepada karakter. Jadi iman itu akan membawa kita kepada karakter yang benar. Kalau bahasa saya, iman yang benar melahirkan karakter yang benar. Walaupun ada proses-proses di dalamnya, tetapi iman yang sejati selalu melahirkan karakter. Karena iman yang sejati itu akan memproses sesuatu yang benar keluar dari dalam hidup kita. Jadi sekali lagi kita akan berbicara terus beberapa kali pertemuan tentang iman, karena saya percaya saat-saat ini adalah saat di mana orang-orang percaya sedang dimurnikan imannya, orang-orang percaya sedang diasah imannya, orang percaya sedang dibentuk imannya, orang percaya sedang sedang dibawa oleh Tuhan untuk memiliki iman yang sejati, untuk memiliki iman yang benar. Jadi saudara-saudara, kita diselamatkan. Kita diselamatkan bukan sekedar untuk masuk surga, tetapi kita diselamatkan juga. Kita diselamatkan untuk kita dibentuk, diproses, supaya dengan langkah-langkah iman dalam perjalanan iman kita, saudara-saudara, kita akan berubah menjadi seperti Yesus. Itu tujuannya. Jadi saudara-saudara, dan kita mesti tahu setiap waktu kita lalui, setiap kesempatan yang kita lalui, saudara-saudara, itu akan memproses, itu akan membentuk, itu akan menguji, itu akan memurnikan iman kita. Karena dari kebenaran sejati dari iman kita, sekali lagi akan melahirkan karakter yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudara-saudara, di dalam perjalanan tentunya saudara-saudara akan berhubungan dengan waktu, akan berhubungan dengan time, akan berhubungan dengan kesempatan. Nah, salah satu anugerah, saya akan berbicara tentang iman di sini, saudara-saudara, berhubungan dengan waktu. Salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia adalah waktu. Sekali lagi, salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia adalah waktu. Semua orang, semua agama, semua manusia, umat manusia ini, saudara-saudara, di dunia ini, dia memperoleh waktu yang Tuhan berikan. Dia hidup di dunia. Nah, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara, adalah adalah kesempatan untuk kita supaya kita dapat membangun iman sejati. Kesempatan bagi kita untuk membentuk iman sejati. Seberapa lama pun kita di dalam dunia ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya untuk memiliki iman yang sejati, untuk memiliki kepercayaan yang sejati. Nah, untuk itu saudara-saudara, sebelum kita masuk kepada masa waktu, saudara-saudara, kita coba lihat dulu konsep waktu menurut manusia. Konsep waktu menurut manusia di dunia ini, saudara-saudara, saya bagi 3 hal. Pertama, saudara-saudara, konsep waktu menurut dunia, pertama, waktu itu katanya seperti lingkaran. Sekali lagi, waktu itu melingkar. Melingkar, saudara-saudara. Makanya ada orang dunia timur percaya yang namanya reinkarnasi. Jadi kehidupan itu selalu berputar.
berputar dan berputar, tiada pernah berhenti. Kalau di dunia ini engkau jadi orang baik, maka waktu engkau mati satu ketika mungkin bisa jadi dewa. Itu kepercayaan orang-orang timur. Agama-agama timur itu mempercayai yang namanya reinkarnasi. Makanya konsep mereka tentang waktu itu melingkar. Tetapi di dunia barat, saudara-saudara, konsep waktu mereka berbeda. Di dunia barat, konsep waktunya ada istilah time is money. Sekali lagi, time is money. Jadi waktu itu, menurut orang-orang ini, waktu itu adalah uang. Jadi di sini kita melihat roh materialisme itu begitu sangat kuat. Di waktu adalah uang. Jadi uang adalah segala-galanya. Ini menurut konsep dunia barat. Nah, apa kata Alkitab tentang waktu? Nah, menurut Alkitab, waktu itu bicara tentang kesempatan. Sekali lagi, waktu itu bicara tentang kesempatan. Makanya ada lagu yang sangat indah. Dikatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi waktu menurut Alkitab itu bicara tentang kesempatan. Makanya saya ingin berkata begini, saudara-saudara. Anugerah yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia adalah waktu. Kita punya waktu yang sama. Kita punya kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kesempatan yang Tuhan berikan ini akan berhubungan dengan iman kita. Kalau berhubungan dengan iman kita, berarti berhubungan dengan karakter kita. Kalau berhubungan dengan karakter, berarti berhubungan tentang kehidupan kekal. Kalau berhubungan dengan kehidupan kekal, berarti berbicara tentang Yerusalem baru. Itu berbicara tentang bumi dan langit yang baru. Jadi saudara-saudara, waktu kita di dalam dunia ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun iman yang benar, untuk membangun iman yang sejati. Karena iman sejati itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita semuanya. Untuk itu kita mengacu ayatnya dalam Lukas pasal 13. Coba kita lihat iman berhubungan dengan waktu. Lukas pasal 13, saya baca bagi kita semuanya ayat 6 sampai ayat 9. Saudara perhatikan di Alkitab masing-masing. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 19. Bunyinya begini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di dunia ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara, kita dapati satu cerita yang sederhana. Tetapi ini bicara tentang kesempatan sebenarnya. Ini bicara tentang waktu. Satu ketika Tuhan memberikan perumpamaan adalah, katanya ada seorang tuan yang mempunyai kebun anggur. Tetapi di kebun anggur itu ada pohon ara yang bertumbuh. Pohon apa bertumbuh? Pohon ara. Nah, secara rutin selama 3 tahun Alkitab mencatat yang punya kebun anggur ini yang ada pohon ara di tengah-tengahnya, saudara-saudara, selalu datang untuk makan pohon ara. Tetapi setiap tahun dia datang, ketiga kali dia datang dalam 3 tahun itu, saudara-saudara, dia tidak mendapati bahwa pohon ara itu berbuah. Tidak berbuah sama sekali. Sehingga dia putuskan untuk apa ya? Untuk memotong, untuk menebang pohon itu, karena ayat ini berkata percuma dia hidup karena tidak menghasilkan buah.
Dan akhirnya saudara-saudara, di sini kita lihat ada seorang yang mengelola rupanya kebun itu. Dia berkata begini kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, biarlah engkau memberikan kesempatan tahun ini lagi. Biar aku cangkul di bawahnya dan memberikan pupuk. Siapa tahu tahun depan dia akan berbuah. Jadi di sini kita melihat bahwa kita kan berbicara tentang waktu, bahwa setiap kita saudara-saudara sebenarnya ada kesempatan yang Tuhan berikan. Ada kemungkinan kita untuk mengalami perubahan, ada kemungkinan kita untuk mengalami pertumbuhan, ada kemungkinan kita untuk mengalami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi dari Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berbuah. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, memberikan waktu kepada kita, agar supaya hidup kita bisa berbuah. Jadi ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk berbuah. Nah, menurut Alkitab, apa itu sebenarnya waktu? Menurut Alkitab, waktu itu saudara-saudara, kalau kita baca pelan-pelan, coba kita baca dulu di Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah itu ada di Perjanjian Lama. Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ini ayat terkenal. Pengkhotbah 3 ayat 11 bunyinya begini, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik, kita pelan-pelan. Iman dan karakter, iman dan waktu. Hubungan iman dan waktu. Kita lihat di sini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati manusia, dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat kebenaran firman ini, waktu itu adalah pemberian Tuhan yang berhubungan dengan kekekalan. Jadi waktu Tuhan berikan kepada kita, seperti tadi perumpamaan seperti pohon ara yang tidak berbuah itu, diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk apa saudara-saudara? Berhubungan dengan kekekalan. Waktu kita diberikan kesempatan, diberikan oleh waktu oleh Tuhan. Biarlah kita juga mengerti bahwa di tengah-tengah waktu yang Tuhan berikan kepada kita, waktu yang sementara, kita kan semuanya sementara di dunia ini. Alkitab bilang hidup manusia 70-80 tahun. Alkitab berkata begitu, 70-80 tahun itu maksimal sebenarnya. Tapi ada orang yang punya usia waktu lebih panjang. Mama saya itu saat ini berusia berapa tahun ya? Berusia 90 tahun ini. Jadi dia ada bonus yang sangat panjang. Dan masih kuat, masih bisa bicara. Kami sering video call, justru dia berbicara. Jadi artinya sebenarnya memang waktu Tuhan berikan adalah 70-80 tahun. Tapi ada juga orang yang punya usia lebih panjang juga dari itu. Bahkan ada orang yang berusia lebih dari 100 tahun. Karena mungkin pola istirahatnya, pola makannya, dan lain sebagainya, saudara-saudara, sehingga dia punya usia yang lebih panjang. Tapi Alkitab berkata bahwa usia manusia 70-80 tahun. Dia masih bisa produktif dalam usia-usia itu. Kalau itu mungkin usia lebih panjang itu sudah tidak terlalu produktif, karena memang fisik sudah tidak memungkinkan untuk melakukan banyak hal lagi. Jadi maksudnya begini, waktu itu sebenarnya adalah sementara. Tetapi di dalam kehidupan kita yang sementara di sini, saudara-saudara, ada waktu-waktu yang sangat hebat, waktu-waktu yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita.
Kalau saya pakai bahasa teologi ya begini, saudara-saudara. Waktu itu dipakai kata kronos. Itu waktu umum. Semua kita punya waktu umum. Kronos, usia kita kronos, waktu umum. Tetapi ada yang namanya waktu yang berhubungan dengan kairos, waktu yang khusus, waktu yang berbeda. Kronos itu waktu yang umum, kalau bahasa sederhananya begitu. Tapi kairos itu adalah waktu-waktu yang khusus. Nah, saudara mesti tahu, saudara-saudara, bahwa di tengah-tengah waktu yang sementara, selalu Tuhan mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan kekekalan. Jadi di kesementaraan hidup kita di dalam dunia ini, kita harus belajar untuk apa, saudara-saudara? Mengerjakan kekekalan. Mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan kekekalan. Walaupun hidup kita sementara, tapi saudara mesti tahu, hidup yang sementara ini berhubungan dengan kekekalan kita. Hidup yang sementara ini berhubungan dengan kehidupan kekal kita. Jadi di sementaranya dunia ini, sementaranya waktu yang kita alami sekarang, kita harus belajar untuk mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan kekekalan. Karena Tuhan memberikan waktu kepada kita. Kapan kita akan selesai di dunia ini kita tidak tahu. Tapi Tuhan bilang 70-80 di buku Mazmur. Tapi juga ada yang terbukti, orang-orang punya bonus yang lebih panjang. Tapi sekali lagi semuanya jadi sementara. Hidup di dunia ini sementara. Nah, di tengah-tengah kesementaraan hidup di dunia ini, kita harus belajar untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan di tengah-tengah kesementaraan. Karena memang pengkhotbah bilang Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Dia berikan kekekalan di hati manusia, sehingga manusia tidak mengerti apa yang dikerjakan Allah. Artinya saudara-saudara, di tengah-tengah kesementaraan ini ada lawatan-lawatan Tuhan. Ada hal-hal yang kekal yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Nah, inilah yang namanya kesempatan. Ini yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita tangkap. Di dalam kesementaraan ini kita mesti tangkap apa yang menjadi waktu Tuhan. Kita harus terima, kita harus responi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, berikut saudara-saudara, waktu itu bicara tentang pemberian Tuhan yang berhubungan dengan kekekalan. Kemudian waktu itu kita mesti tahu, waktu itu tidak pernah berbelok. Waktu itu ibarat anak panah. Mengerti anak panah ya? Anak panah yang kita lepaskan. Nah, setelah anak panah itu terlepas, saudara-saudara, anak panah itu tidak akan pernah kembali. Jadi artinya waktu itu ibarat perjalanan daripada anak panah yang tidak akan pernah kembali. Jadi waktu kita sudah jalani hari Minggu ini, kita sudah jalani hari Senin, kita sudah jalani hari Selasa, waktu itu tidak akan pernah kembali. Walaupun kita ada di rumah sekarang, walaupun kita beraktivitas seperti biasa di rumah, tetapi waktu yang sudah berlalu kemarin tidak akan kembali lagi. Terbukti dari mana? Usia kita sudah bertambah. Terbukti dari mana? Kita bertambah tua. Artinya kita tidak akan kembali lagi. Memang ada film fiktif ya. Film fiktif itu bicara tentang orang yang bisa kembali ke pergi ke masa lalu, kemudian pergi ke masa depan. Mesin waktu katanya, ada mesin waktu. Jadi masuk di situ, bisa tiba-tiba ada di masa depan, bisa pergi ke masa lalu. Kayak film-film Doraemon. Ada mesin waktu. Nah, kita tidak ada seperti itu. Itu fiktif ceritanya, saudara. Kalau kita sudah tua ya tuir. Tidak mungkin muda lagi. Walaupun mungkin ada ya, sekarang kan ada hormon-hormon yang disuntikan supaya lebih muda lagi. Kan ada teknologi sekarang seperti itu.
ada pencangkokan inilah dan lain sebagainya, memungkinkan orang itu sepertinya jadi mudah. Tapi dengarkan baik-baik, kalau waktu sudah berjalan, dia tidak akan pernah kembali. Jadi artinya, gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Apalagi Tuhan izinkan kita lebih banyak di rumah. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Waktu dalam keluarga, waktu dalam pekerjaan, waktu dalam pelayanan, waktu dalam momen-momen keluarga, saudara-saudara, waktu kita belajar, waktu itu tidak akan pernah kembali. Saya sekolah, waktu sekolah termasuk sekolah nggak beres dulu waktu sekolah. Karena saya tamat SMA itu, nanti lulus sekolah dari 5 sekolah baru bisa lulus saya sekolah. Karena nakal. Itu tidak perlu dicontoh oleh orang. Saya cuma cerita begitu. Sehingga masa SMA saya, saudara-saudara, masa SMA saya rasa tidak punya banyak teman. Nah, saya sekolah SMP itu 3 tahun. Tapi karena nggak pindah-pindah sekolah, makanya teman saya banyak. Nah, saya lebih banyak merasa saya punya teman waktu saya SMP justru. Waktu SMA memang banyak sekolah, tapi nggak ada yang teman dekat. Nggak ada yang teman dekat. Jadi saudara-saudara, dalam hati saya lebih senang kalau ada reuni. Kalau ada reuni sekolah SMP. Kenapa? Karena saya kenal betul teman-teman saya 3 tahun sama-sama. Saya suka dengan teman-teman karena sama-sama. Tapi waktu SMA saya bingung. Saya mau reuni dengan teman saya karena saya banyak sekolah waktu SMA. Pindah sana, pindah sini, saking nakalnya. Dulu ini cerita dulu maksud saya. Kalau dibilang kembali ke waktu, saya suka kembali ke waktu SMP dulu. Kemudian berusaha untuk memperbaiki masa SMA itu gimana supaya lebih baik lagi. Tapi nggak ada mesin waktu, saudara. Nggak ada kesempatan karena waktu itu udah jalan. Jadi gunakan waktu dengan baik, karena itu sangat berhubungan dengan iman kita. Sangat berhubungan. Coba kita baca Pengkhotbah 9 ayat 11. Pengkhotbah 9 ayat 11. Saya baca bagi saudara. Lagi aku melihat di bawah matahari. Ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Sampai di situ. Dari sini kita melihat bahwa waktu kita belajar menggunakan waktu dengan baik, itu adalah kunci kemenangan. Jadi kunci kemenangan dalam kehidupan ini, saudara-saudara, kita bisa menggunakan waktu dengan baik. Katakan sama-sama, menggunakan waktu dengan baik. Jadi kunci kemenangan di dalam hidup ini adalah menggunakan waktu dengan baik. Waktu kita menggunakan waktu dengan baik, itu merupakan kunci kemenangan kita. Amin, saudara. Nah, sekarang kita sudah berlalu, waktu sudah berlalu. Tanpa terasa, sudah 7 bulan mau masuk ke 8 bulan kita di masa pandemi. Sudah mau masuk ke 8 bulan masa pandemi. Jadi saudara-saudara, ini bukan hal yang mudah. Apa yang kita telah belajar waktu selama 8 bulan semasa pandemi? Apa kira-kira yang harus kita kerjakan? Apakah kita sudah gunakan waktu selama 8 bulan ini
untuk apa ya? Untuk melihat, untuk bertanya kepada Tuhan, apakah hal yang harus diperbaiki di dalam hidup ini? Karena apa, saudara-saudara? Waktu itu tidak dapat dikembalikan lagi. Tetapi saudara mesti tahu, kita bisa menebus waktu. Walaupun saudara-saudara kita sudah lalui, kita mungkin sudah buang waktu sia-sia beberapa waktu lalu, tapi percayalah, kita bisa menebus waktu yang ada di depan kita. Artinya saudara-saudara, kita bisa memperbaiki apa yang akan kita lakukan ke depan kalau kita masih punya waktu. Kita harus belajar menggunakan waktu ke depan dengan sangat-sangat bijaksana. Karena kunci kemenangan kita adalah waktu kita belajar menggunakan waktu, menggunakan kesempatan dengan benar. Haleluya. Anak sekolah tentunya gunakan waktu dengan benar. Bagaimana caranya? Ya, belajar. Walaupun di rumah, walaupun belajar daring. Nanti suatu waktu itu kita akan rindukan. Percayalah, kita akan rindukan satu waktu itu. Ya, waktu itu belajarnya begini, waktu itu di rumahnya begini, waktu itu di sekolahnya begini, waktu itu pendidikannya begini, waktu itu kerjanya begini, usahanya begini, pelayanannya gini. Kita akan merindukan satu ketika masa-masa itu. Tapi untuk kembali, gak bisa lagi kita kembali, karena memang waktu sudah berjalan. Nah, untuk itu kita harus belajar untuk tebus waktu. Bagaimana cara kita tebus waktu? Waktu kan sudah berjalan. Artinya tebus waktu di sini maksudnya kita memperbaiki ke depannya bagaimana. Karena apa? Percayalah, iman selalu berhubungan dengan waktu. Karena waktu itu Tuhan berikan kepada kita. Nah, untuk membuat waktu ini berhubungan dengan kekekalan, kita harus isi dengan hal-hal yang kekal, hal-hal yang berhubungan dengan iman. Karena waktu Tuhan berikan kepada kita supaya kita membentuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita, supaya terbentuklah karakter yang benar, supaya terbentuklah, terproseslah paradigma hati yang benar sesuai dengan apa yang kita percaya. Nah, bagaimana caranya? Caranya sederhana. Coba kita lihat Matius 6 ayat 33. Ini ayat terkenal. Matius 6 ayat 33. Kita baca ayat ini, ayat yang terkenal. 1, 2 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama yang harus kita belajar, bagaimana kita belajar memprioritaskan, bagaimana kita dapat menebus waktu yang mungkin sudah hilang di belakang kita, saudara-saudara. Caranya adalah, pertama adalah prioritaskanlah kerajaan Allah. Belajar membangun kehidupan yang punya prioritas. Apa yang penting dan tidak penting. Kita harus bangun kehidupan yang yang punya prioritas. Karena waktu yang kita gunakan akan menunjukkan apa dan siapa prioritas kita. Sekali lagi saudara-saudara, waktu kita menggunakan waktu akan menunjukkan apa dan siapa prioritas kita. Waktumu sekarang kau gunakan apa sekarang? Lebih banyak di mana? Lebih banyak di khawatir. Saya sekarang, kalau dunia sekarang, mungkin bukan cuma saya sekarang lebih banyak waktunya di handphone. Kalau saya sekarang paling banyak waktunya di handphone. Ya, apa hubungannya dengan handphone? Ya, hubungannya satu, live streaming seperti ini. Wah, paling tidak dalam satu hari itu
saya bisa live streaming itu paling tidak dalam satu hari itu 30 menit sampai 40 menit. Saya habiskan waktu untuk menyebar harta sejati, yaitu firman Tuhan. Apalagi saya waktu gunakan handphone itu baca Alkitab, tulis renungan, baca-baca, lihat-lihat informasi-informasi dengan berhubungan dengan firman yang akan saya bagikan. Saya banyak baca, dapat informasi dari sana. Saya melihat status-status teman-teman yang ada di Facebook. Saya lihat mereka, saya belajar banyak di sana. Jadi apa yang saya gunakan sekarang waktunya lebih banyak di handphone, tetapi isinya adalah berbicara tentang hal-hal yang benar. Memang di dunia media sosial kan ada yang suka bercanda. Nggak masalah sih, bercandalah, silakan bercanda, nggak masalah. Untuk saya no problem. Karena memang media sosial juga memberikan kita sambungan hubungan persahabatan juga. Tidak ada masalah. Tapi jangan sampai waktu kita, karena sekali lagi begini saudara, saya ingin memberitahu begini. Waktu yang kita gunakan akan menunjukkan apa dan siapa prioritas kita. Coba pikir baik-baik. Penggunaan waktu kalian itu sekarang apa lebih banyak? Apakah berhubungan dengan kerajaan Allah dan kebenaran, atau hanya berhubungan dengan rasa senang di hati, keegoisan, apa hanya berhubungan dengan itu? Nah, untuk menebus waktu, untuk memperbaiki hidup kita saudara-saudara, prioritas kerajaan Allah itu harus menjadi hal yang penting. Apa hubungannya? Kita doa malam, doa siang. Puji Tuhan ada doa. Tapi waktu-waktu yang lain di mana? Apakah berhubungan dengan kekekalan? Apa berhubungan dengan cuma main-main aja? Cuma hal-hal yang sepele saja? Saya itu tidak suka meresponi hal-hal yang sepele. Kalau saya cuma lihat, itu tidak terlalu penting. Karena saya selalu belajar untuk hidup memprioritaskan hal yang penting. Nah, hal yang penting itu standarnya adalah Tuhan, tidak bisa yang lain. Sekali lagi, hal yang penting itu standarnya adalah Tuhan. Kalau tidak berhubungan dengan hal itu, saya hanya bisa mendengar lewat telinga kiri dan keluar lewat telinga kanan. Tapi kalau bicara tentang hal yang benar, hal yang berhubungan dengan Tuhan, itu pasti saya simpan di hati. Itu pun saya akan renungkan, apakah ini benar dari Tuhan atau tidak. Jadi saya orang selektif untuk mendengar sesuatu. Karena hidup ini sementara, tidak ada yang kekal hidup ini. Sementara hidup ini akan menentukan kita ada di mana di kekekalan nanti, di sorga atau neraka. Itu dia intinya. Jadi kita harus belajar prioritaskan hidup. Bukan berarti kita menjadi orang yang aneh, bukan. Kita akan menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi kita harus belajar juga untuk memahami penggunaan waktu yang benar akan memunculkan kehidupan yang benar. Waktu kita hanya mengisi hidup kita, orang Medan bilang hal ece-ece. Apa ece-ece? Hal yang ringan. Kalau orang Jakarta bilang recehan. Hidup kita cuma memperhatikan yang receh-receh, yang ringan-ringan, yang tidak berkualitas. Itu membuang waktu. Belajarlah untuk tebus waktu. Ambillah hal-hal yang bernilai. Amin, saudara. Untuk menebus waktu begitu. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, kalau kita masih hidup sampai saat ini, kita masih ada sampai saat ini, berarti
Tuhan masih berikan kesempatan untuk membangun iman. Berarti Tuhan masih berikan kesempatan untuk membangun karakter. Berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesempatan-kesempatan ini, saudara-saudara, jangan terlambat. Sekali lagi saya mau beritahu kepada sahabat-sahabat, teman-teman kita yang ada di tempat ini dan Anda yang berada di yang ada di rumah, yang sedang mengikuti siaran ini, saudara-saudara. Saya mau beritahu, jangan terlambat. Sebab di Alkitab ada orang-orang yang terlambat. Dan memang salah satu hal yang membuat waktu itu menjadi sia-sia adalah suka terlambat. Orang yang suka terlambat adalah orang yang tidak menghargai waktu. Sehingga tidak heran kalau orang yang suka terlambat itu betul-betul terlambat waktu dia datang kepada Tuhan. Terlambat untuk berubah. Contoh di Lukas pasal 16. Di situ ada orang kaya, dan Lazarus. Dia mau coba untuk bertobat, tetapi sudah terlambat. Dia coba untuk berubah, tetapi sudah terlambat. Jadi belajar untuk tidak terlambat. Jadi dalam dunia ini, belajar untuk menghargai waktu. Kalau ibadah, doa jam 12, doa jam 9, doa jam 10, atau jangan terlambat. Jangan memandang remeh waktu-waktu itu. Berikan waktu itu dengan baik. Nanti itu menjadi kebiasaan. Takutnya nanti juga kita terlambat. Tuhan bilang, aku tidak kenal karena terlambat. Haleluya. Nah, karena waktu ini juga sementara, saudara-saudara. Memang cuma dikasih kesempatan sementara kepada kita. Kita harus belajar mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna. Ayat terakhir, Ibrani pasal 4. Ibrani 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti yang dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskanlah hatimu. Jadi yang ketiga, hal yang terakhir, jangan suka tunda. Jangan menunda-nunda. Belajar untuk tidak terlambat, prioritaskan kerajaan Allah, dan jangan tunda. Isi waktu. Kalau memang sudah terdorong untuk melakukannya, lakukanlah cepat-cepat. Jangan ditunda, nanti telat. Waktu perjamuan kemarin hari Minggu saya dapat ayat tentang nazar. Bernasar, tentang bernasar. Bayarlah nasarmu. Saya jadi ingat saya pernah bernasar dalam hati kepada keluarga yang ada di belakang, di samping rumah ini, yang kena COVID. Saya bernasar untuk memberikan sesuatu kepada mereka, tapi belum sempat. Saya diingatkan Tuhan. Selesai ibadah, saudara, sore-sore saya langsung beli satu paket makanan. Saya langsung bawa ke sana karena mereka satu keluarga lagi isolasi mandiri. Ada 4 orang, digembok, gak bisa kemana-mana. Ada satu anak yang masih remaja, belum remaja, masih SD, dan kemudian ada kakak-kakaknya dan ada bapaknya. Ibunya meninggal karena COVID. Jadi saya diingatkan Tuhan, oh bayar nasar, oh gak boleh tunda. Saya langsung cepat-cepat untuk membelanjakan sesuatu bagi mereka.
Ini pengalaman saya, saudara. Kalau ada sesuatu dalam hati yang berhubungan dengan kekekalan, jangan ditunda. Lakukanlah segera. Karena itu akan berhubungan dengan apa, saudara-saudara? Pembentukan karaktermu. Itu akan berhubungan dengan hidup yang kekal. Jangan ditunda. Jadi sekali lagi, mari kita bangun iman kita dengan melihat kesempatan-kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kita di dalam dunia ini. Berapa lama kita hidup? Allahu alam, kita tidak tahu berapa lama. Tuhan yang tahu kita hidup di dunia ini berapa lama. Tetapi ketahuilah, seberapa lama pun kita ada di dunia ini, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk membangun iman. Karena ada waktu-waktu tertentu yang Tuhan berikan kepada kita yang berhubungan dengan kekekalan. Jangan sia-siakan waktumu. Jangan sia-siakan. Cuma berpikir berhubungan dengan poot. Poot itu bahasa Tombulu. Berhubungan dengan perut saja. Yang kita pikirkan makan saja. Jangan cuma itu saja yang dipikirkan. Tapi berpikirlah tentang hal-hal yang kekal. Berpikirlah tentang firman Tuhan. Berpikirlah tentang bagaimana kita mengembangkan hidup ini, hidup yang beriman ini, untuk menjadi iman yang berkenan kepada Tuhan. Berpikirlah untuk memberikan efek, memberikan dampak kepada masyarakat, kepada orang-orang yang ada di sekitar. Jangan karena kita sekarang lebih banyak di rumah, kita mengurung diri dan tidak bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar. Berbicaralah sedikit dengan tetangga. Berbicaralah sedikit dengan orang-orang yang ada di sekitar. Pakailah handphonemu untuk say hello kepada sahabat-sahabat, kepada keluarga, kepada orang-orang. Gunakanlah grup WhatsAppmu untuk menyampaikan firman Tuhan. Gunakanlah akun Facebookmu untuk berbagi kebenaran. Gunakanlah setiap apa yang ada padamu, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengerjakan hal-hal yang kekal. Kan kita ada IG, Instagram, kita punya WhatsApp, kita punya grup. Gunakanlah sarana ini untuk apa? Mengisi hal-hal yang benar, yang baik untuk orang-orang lain. Makanya kalau ada di grup mesti selektif. Tetapi kan kita memang ada di teknologi itu ada aturan-aturannya. Kita bisa atur semuanya. Haleluya. Gunakan waktu dengan baik. Biarlah ini menjadi renungan bagi kita semuanya, dan jadi kekuatan bagi kita untuk menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang tidak dapat diprediksi, lakukanlah sesuatu yang menyenangkan akan hati Tuhan. Bangunlah iman kita. Amin. Puji Tuhan. Jangan terlalu melihat kesulitan. Saya mendorong saudara-saudara, jangan terlalu membesar-besarkan COVID, jangan terlalu membesar-besarkan resesi, jangan terlalu membesar-besarkan masalah yang kita alami. Tapi besarkanlah Tuhan, tinggikanlah Tuhan, gaungkanlah kemegahan Tuhan, karena Dia lebih besar dari segala-galanya. Ada lagu Pantai Costa, Yesus lebih besar. Itu lagu Pantai Costa. Yesus lebih besar dari masalah dan persoalan kita. Dia lebih besar. Tidak usah takut. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you all. Saya berdoa bagi kita semuanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar, berbicara iman dan waktu. Bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kami, waktu yang sementara ini, harus kita bangun dengan benar. Waktu yang Tuhan berikan adalah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita.
kepada kami untuk membangun iman dengan benar. Tuhan, saat ini kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah setiap kami yang mendengarkan siaran ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau jamah telinga-telinga yang mendengar. Engkau jamah kami semuanya di dalam nama Yesus, supaya kami menggunakan waktu dengan benar, menggunakan waktu dengan tepat. Supaya penggunaan waktu dengan benar ini akan membuat iman kami lebih kuat, akan membuat iman kami bertumbuh, akan membuat iman kami menjadi iman yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami dalam perjalanan waktu, adalah perjalanan iman kami, agar supaya kami kuat, kami sehat, kami diurapi oleh Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan, kami dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan jamah. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami semuanya. Saudara, jika saudara mau mengikuti terus firman Tuhan, saudara boleh lihat di YouTube, mengikuti di YouTube, di HK Ministry. Tolong di subscribe dan kemudian di like dan ditonton semuanya. Di situ ada video-video renungan firman Tuhan yang tidak terlalu lama, 30 menit. Dan kemudian saudara bisa ikuti di fanpage Philadelphia Community. Dan berikut juga saudara boleh ikuti seperti ini. Setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia Barat, hari Selasa jam 19 waktu Indonesia Barat, dan hari Jumat jam 19 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you all. Haleluya. Selamat siang.